Saya sedih dan marah karena saya harus menjalani kehamilan tanpa suami di dekat saya. Halo, ketemu lagi di Curhat ke Om-Om. Sesi di mana kita ngobrol santai, membahas email curhatan yang masuk. Kita langsung mulai ya. Dear Om Piring, saya izin ikutan curhat ke Om-Om ya. Kenalkan saya Tata, usia saya 35 tahun, dan saat ini sedang hamil pertama kalinya. Sejak menikah di awal 2020, saya LDM sama suami. Ini long distance marriage. Tadinya kita rencana sebulan sekali ketemu. Entah saya ke kota dia, Denpasar, atau dia ke Jakarta. Tapi sejak pandemi melanda, prospek bertemu bisa 3-6 bulan sekali. Sekarang saya sedang hamil 2 bulan, jauh lebih cepat dari yang kita rencanakan. Awalnya kita rencana punya anak kalau sudah tinggal serumah. Jujur Om, berat buat saya menerima kehamilan ini. Saya tahu banyak orang lain menanti keturunan, kok saya malah sedih, takut, dan marah. Nggak tahu diri banget saya. Tapi itu yang saya rasakan. Saya sedih dan marah karena saya harus menjalani kehamilan tanpa suami di dekat saya. Saya juga takut kalau nanti saya sendirian dalam proses melahirkan dan mengasuh anak saya. To be fair, suami saya bukannya cuek. Dengan segala keterbatasan yang ada, dia berusaha menemani saya setiap hari selama kehamilan ini. Tapi saya cemas gimana nanti setelah bayinya lahir. Gimana kalau saya menolak anak saya sendiri? Gimana kalau saya nggak sanggup merawat dia tanpa suami di samping saya? Memang sih ada ortu dan kakak-kakak saya sebagai support system, tapi saya rasa saya juga butuh suami. Begitu Om curhat saya, maaf kalau kepanjangan. Regards, Tata. Tata, pertama-tama simpati saya untuk kondisi yang kamu rasakan. Pastinya nggak mudah ya. Menikah, harus terpisah, dan sekarang ada anak yang sedang on the way. Yang pertama, ini saya akan mengambil konsep dari filsafat Stoa yang sudah saya tulis di buku Filosofi Teras, yaitu dikotomi kendali. Ya. Dikotomi kendali artinya membagi hal-hal dalam hidup kita menjadi yang di bawah kendali kita dan yang tidak di bawah kendali kita. Oke. Yang di bawah kendali kita itu hanya ada opini, pikiran, pertimbangan kita. Sisanya orang lain, pandemi, bahkan tubuh kita, kesehatan kita itu disebut di luar kendali kita. Bahkan tubuh kita disebut di luar kendali kita. Nah, Tata, menurut filosofi Stoa atau filosofi Teras, seringkali sumber ketidakbahagiaan, sumber emosi negatif itu datangnya karena kita belum bisa menerima antara apa yang di luar kendali sama apa yang di bawah kendali. Ya. Jadi kita akan kesel, frustrasi, sedih kalau memikirkan hal-hal yang sudah di luar kendali. Yang sudah di luar kendali ini adalah hal-hal yang sudah kejadian. Ya. Bahwa kamu hamil di luar rencana untuk punya anak sesudah bisa bersama, itu kan sudah kejadian. Itu sudah di masa lalu. Jadi dia sudah di luar kendali. Itu harus segera diterima. Masa lalu nggak bisa diubah. Nah, yang harus lebih ditekankan sekarang, apa yang masih di bawah kendali kamu? Ya, apa yang bisa kamu pikirkan, apa yang bisa kamu lakukan sekarang? Karena yang ini masih bisa di bawah kendali kamu. Kamu di sini menulis sedih dan marah karena harus menjalani kehamilan tanpa suami di dekat saya. Oke, ini menurut saya ya, dan saya sangat dipengaruhi oleh terapi REBT, ya, Rational Emotive Behavior Therapy, bahwa sebenarnya itu kamu itu sedih dan marah itu sebenarnya bukan karena
menjalani kehamilan tanpa suami. Ya. Kalau dari yang saya baca, kita itu timbul emosi negatif yang tidak sehat. Itu bukan karena peristiwa atau karena orang lain, tapi sebenarnya dari ekspektasi atau belief kita atas peristiwa atau orang lain tersebut. Jelas ya bedanya. Jadi dalam hal ini sebenarnya kamu sedih dan marah itu bukan disebabkan langsung oleh tidak adanya suami selama kehamilan, ya. Karena mungkin dalam diri kamu tuh punya belief yang rigid bahwa kehamilan itu harus ada suami. Kehamilan itu semestinya didampingi suami. Nah, lihat nggak kalau kalimat ini kaku ya, stop di situ. Kalimat itu berbunyi mesti, ya. Maka ketika tidak terpenuhi karena kalimatnya tidak fleksibel, maka kita marah kan? Karena nggak terpenuhi kalimatnya. Kalimat itu udah ngunci gitu. Yang namanya hamil itu harus ditemenin suami. Begitu nggak kejadian, frustrasi, kesal, dan marah. Nah, menurut teori REBT tadi, kamu bisa membantu kalau mengubah belief kamu menjadi fleksibel. Ya, menjadi fleksibel tuh idealnya saya sih maunya kehamilan ini ada suami, ya. Tetapi seandainya karena situasi yang sangat luar biasa seperti ini tidak bisa, maka itu bukan berarti kehamilan ini sia-sia. Ini bukan berarti kehamilan ini buruk. Ini bukan berarti sudah akhir dunia, ya. Di REBT dikatakan kalau attitude kita rigid, nanti biasanya efeknya tuh ekstrim gitu, ya kan? Kehamilan harus didampingi suami, harus. Nah, kalau nggak kejadian, maka konsekuensi itu jadinya ekstrim gitu. Oh, kehamilan ini jelek gitu. Ada konsep namanya ovulizing, apa ya? Membuat sesuatu tuh jadi bencana gitu, ya. Tapi itu di pikiran sendiri gitu, karena dia rigid. Beliefnya tadi tuh rigid. Kalau kamu bisa lebih fleksibel, tidak ekstrim, ya kehamilan itu idealnya ada suami. Tapi ya kalau nggak ada pun, apalagi situasinya kayak gini, it's not the end of the world. Dan menyadari bahwa dalam kasus kamu itu sebenarnya tidak unik gitu, ya. Saya yakin banyak juga gitu kasus istri-istri yang suaminya harus dinas, ya, tidak gampang untuk menemani, apalagi ini kondisi yang sedang luar biasa. Dan kamu sendiri bilang bahwa suami kamu udah berusaha dalam sebatas kemampuan dia untuk menemani kamu secara jarak jauh. Ya, saya pikir itu harus diapresiasi, ya, karena ini bukan maunya dia juga gitu, terjebak dalam situasi ini. Kemudian kata-kata kamu, saya juga takut kalau nanti saya sendirian dalam proses melahirkan dan mengasuh anak saya. Nah, ini juga berhubungan dengan dikotomi kendali, ya. Masa depan itu di luar kendali kita. Bukannya kita tidak boleh mengantisipasi atau merencanakan, tapi kalau kamu menaruh perhatian kamu, pikiran kamu terlalu banyak di masa depan, ya, apalagi faktor yang kamu nggak bisa kendalikan loh di masa depannya ini, soal apakah pandemi akan berakhir, pada saat dia lahir, apakah suami kamu nanti sudah bisa bertemu. Kalau kamu terlalu banyak memikirkan hal yang luar kendali, pertama itu sia-sia, menghabiskan waktu dan tenaga yang harusnya bisa dipakai untuk saat ini, ya, dan hanya bikin tambah stres saja, gitu. Jadi saya pikir daripada kamu hanya memainkan skenario nanti kalau bapaknya nggak ada pas anak lahir gimana, yang tidak konstruktif, lebih baik yang pertama mengembangkan belief yang fleksibel lagi, yang tidak ekstrim seperti tadi. Agak sama dengan yang barusan saya bilang, ya. Awasi kalau kamu di dalam diri kamu tuh ada belief yang kaku bahwa seorang anak harus lahir komplit ada bapaknya, ya. Kalau kamu masih memelihara belief itu, ya itu berat,
gitu. Karena kalau nggak kejadian, nanti kamu jadinya juga konsekuensinya jadi ekstrim gitu. Wah, kelahiran ini bencana, wah kelahiran ini bermasalah. Gimana kalau misalkan kalimat yang lebih rasional itu bersifat fleksibel? Idealnya saya lahir, ada suami saya. Tapi seandainya itu nggak terjadi, memang tidak menyenangkan, tapi bukan akhir dunia kok. Ya, tadi kamu bilang bahkan ada orang tua dan kakak-kakak yang sudah siap membantu. Itu harus disyukuri. Ya. Dan percayalah bahwa kamu mampu. Ya. Saya sih personally kagum sama ibu gitu. Kamu nggak akan pernah tahu kemampuan kamu menjadi ibu sampai anak itu lahir. Oke? Saya rasa kamu akan menemukan kekuatan yang kamu nggak pernah sadari sebelumnya. Ya. Dan jangan terlalu banyak memikirkan skenario yang tidak dibawa kendali kamu. Lebih baik yang sekarang bisa dibawa kendali kamu. Oke, seandainya nggak ada bapaknya, nanti saya bisa punya persiapan apa, ya kan? Menyiapkan support system, ya. Sudah minta tolong dari sekarang, menyiapkan plan bagaimana caranya kalau saya membutuhkan pertolongan dan lain-lain. Itu lebih konstruktif saya rasa untuk menggunakan waktu kamu sekarang. Oke Tata, itu aja. Saya doakan kehamilan kamu lancar sampai proses kelahiran. Saya juga berharap suami kamu nanti bisa menemani kamu pada saat kelahiran. Tapi percayalah, walaupun suami kamu nggak ada, walaupun itu tidak ideal, tidak berarti kelahiran ini tidak indah nanti, ya. Dan anak kamu butuh ibunya. Oke, semoga kamu baik-baik aja Tata. Bagi yang sudah menonton, terima kasih. Jangan lupa di-subscribe. Kalau kamu suka episode ini, jangan lupa di-like. Bagi yang mau ikutan curhat, kirim email ke ompiring@gmail.com. Sertakan subjeknya curhat. Jangan terlalu panjang kalau ingin dibahas. Sertakan juga identitas yang ingin kamu tampilkan beserta kota tempat kamu berada. Itu aja. Stay healthy everyone. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.